Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah topik yang, jujur aja, sering bikin kening berkerut. Ya, kita bicara soal statistika teknik, spesifiknya tentang variabel acak dan distribusi peluang. Tapi tenang dulu, nggak perlu panik lihat deretan rumus yang panjang. Kita bakal bongkar semuanya bareng-bareng. Kita akan ubah materi yang kelihatannya padat ini jadi sesuatu yang super jelas, visual, dan pastinya gampang banget dipahami. Oke, mari kita langsung masuk ke materinya. Coba lihat kutipan dari modul 4 ini. Disebutkan kalau statistika itu intinya adalah ilmu inferensi dari data sampel untuk menarik kesimpulan soal populasi. Nah, kalian mungkin mikir kenapa sih anak teknik sipil apa lingkungan harus repot-repot belajar matematika kayak gini? Jawabannya simpel. Di dunia nyata, kita kan nggak mungkin ya ngetes kekuatan setiap batu bata di pabrik atau ngukur setiap tetes curah hujan. Nggak mungkin banget. Jadi kita ambil sampel buat bikin keputusan berskala besar. Matematika inilah yang jadi alat krusial, memungkinkan kita membangun infrastruktur yang aman tanpa harus main tebak-tebakan. Nah, untuk sesi kita hari ini, ada 6 poin utama yang bakal kita lewati. Pertama, pengantar statistika teknik. Kedua, konsep variabel acak. Ketiga, bedanya diskrit dan kontinu. Keempat, menghitung nilai harapan. Kelima, memahami varians. Dan terakhir, distribusi peluang bersama. Bagian pertama, pengantar statistika teknik. Kalau bicara soal capaian pembelajaran, kita tuh di sini nggak cuma lagi main-main sama angka. Tujuan utama dari silabus ini adalah nyiapin kalian buat hadapi realita di lapangan nanti. Alat-alat statistik deskriptif dan analisis kejadian ekstrim ini nantinya bakal kalian pakai buat memprediksi resiko banjir tahunan, mengevaluasi material bangunan, atau bahkan menganalisis seberapa andal sih sebuah struktur jembatan. Jadi ini bener-bener soal gimana kita pakai sains buat mecahin masalah real. Lanjut ke bagian kedua, konsep variabel acak. Secara formal, variabel acak itu menerjemahkan kejadian sehari-hari ke dalam bahasa matematika. Definisinya sih sebuah fungsi yang mengaitkan bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Kedengarannya kaku banget kan? Tapi coba bayangin kayak gini, variabel acak itu sebenarnya cuma sebuah jembatan penerjemah. Misalnya, pas kita ngambil sampel beton, sukses atau gagalnya beton itu nahan beban, langsung diterjemahkan jadi angka 1 atau 0. Jembatan inilah yang ngubah fenomena fisik jadi angka yang bisa kita olah secara matematis. Masuk ke bagian ketiga, diskrit versus kontinu. Tolong tanamkan konsep ini kuat-kuat di kepala kalian ya. Kalian harus bisa ngelompokin masalah sebelum nyoba nyelesainnya. Variabel diskrit itu buat hal-hal yang kita hitung. Hasilnya selalu bilangan bulat yang terpisah. Contohnya, ngitung jumlah mobil yang lewat atau komputer yang cacat pabrik. Kalian kan nggak mungkin nemu 1,5 komputer cacat kan? Nah, di sisi lain, variabel kontinu itu buat hal-hal yang kita ukur. Nilainya bisa berupa angka pecahan apapun di dalam suatu rentang interval, kayak ngukur suhu ruangan, berat beton, atau waktu tunggu. Coba kita lihat contoh dari modul ini soal probabilitas diskrit. Katakanlah ada pengiriman 8 unit PC, dan ternyata 3 diantaranya cacat. Kalau sebuah sekolah beli 2 komputer secara acak, nah matematika diskrit ini bekerja layaknya batu loncatan. Kita ngomongin kemungkinan dapat tepat 0, 1, atau 2 komputer cacat. Angkanya itu utuh, spesifik banget. Dan total peluangnya gampang, tinggal kita jumlahin aja titik-titik diskrit tadi secara berurutan. Tapi, coba bandingin sama probabilitas kontinu yang ini. Karena di sini kita berurusan sama data hasil ukuran, misalnya rentang error suhu antara titik A dan B di lab, kita nggak bisa cuma asal jumlahin titik-titiknya. Kenapa? Karena titik bilangannya itu secara harfiah nggak terhingga. Makanya probabilitas dari interval ini diwakili oleh luas area di bawah kurva fungsi densitas. Itu alasannya kenapa buat variabel kontinu, kita ninggalin penjumlahan biasa dan mulai pakai persamaan integral buat ngitung luasannya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, menghitung nilai harapan. Bayangin kalian lagi ada di posisi manajer atau lagi mendesain operasional sebuah pabrik. Pertanyaan krusial yang pasti bakal muncul adalah, dengan semua fluktuasi produksi dan variasi cacat barang yang ada, berapa sih keuntungan real yang benar-benar bisa diharapkan oleh pabrik bulan ini? Kalian butuh satu angka pasti buat ambil keputusan kan? Nah, disinilah matematika ngasih jawabannya. Kita pakai contoh produsen kosmetik yang bikin krim pelembab.
Konsepnya, buat ngitung nilai harapan kita tuh nggak sekedar ngambil nilai rata-rata biasa. Bukan gitu. Kita mengalihkan setiap kemungkinan hasil, dalam hal ini tingkat penjualan botol, dengan persentase probabilitasnya masing-masing. Coba perhatikan hitungan buat krim dewasa ini. 1.000 botol dikali probabilitas 0,1, ditambah 3.000 botol dikali probabilitas 0,3, dan seterusnya. Kita benar-benar membebani setiap prediksi penjualan dengan kemungkinan nyatanya, supaya dapat ekspektasi unit terjual yang super akurat. Dan ini dia hasil akhirnya, Rp11.557.500. Setelah memproyeksikan estimasi penjualan tadi dengan keuntungan per botolnya, yaitu Rp2.000 buat krim dewasa dan Rp3.500 buat krim remaja, nah, kayak ginilah rupa dari nilai harapan dalam bentuk cuan yang nyata. Ekspektasi matematis ini benar-benar jadi fondasi dari perencanaan operasional atau kelayakan bisnis apapun. Oke, bagian kelima, memahami varians. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Bayangin sebuah struktur jembatan yang didesain buat nahan beban rata-rata 1.000 kendaraan. Rata-rata itu penting, pasti. Tapi kalau di kenyataannya beban itu bisa melenceng ekstrim sampai 10.000 kendaraan dalam satu waktu tertentu, jembatannya bisa ambruk. Nah, varians hadir buat ngukur sebaran data tersebut. Varians ngasih tahu kita seberapa parah deviasi dari nilai rata-rata tadi. Sekaligus ngasih tahu seberapa andal atau bisa dipercaya sih ekspektasi yang udah kita hitung sebelumnya. Coba perhatikan matematisnya di teorema 4.3 ini. Ini cara kita menangkap deviasi tersebut pakai angka. Daripada pakai rumus dasar yang panjang banget, teorema ini tuh ibarat jalan pintas. Varians pada dasarnya adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurangi kuadrat dari ekspektasi rata-rata, atau mu. Di contoh soal ini, varians penggunaan mobil oleh dua kantor dihitung buat nyari tahu mana yang fluktuasinya lebih liar. Intinya, makin besar nilai varians, makin besar juga ketidakpastian atau sebaran penyimpangannya. Terakhir, bagian keenam, distribusi peluang bersama. Materi ini dengan brilian menggambarkan fakta bahwa di kehidupan nyata, kejadian itu jarang banget cuma bergantung sama satu variabel tunggal. Kejadian seringnya terjadi barengan. Di sebelah kiri, ada definisi formal buat distribusi peluang gabungan diskrit. Nah, di kanan, lihat tabel matriks probabilitas buat dua kejadian sekaligus. Misalnya, variabel X itu peluang ngambil ballpoint biru, dan Y itu ballpoint merah muda dari sebuah kotak. Matriks ini merangkum semua kombinasi yang mungkin terjadi. Dan yang paling penting, kalau kalian perhatikan di pojok kanan bawah, total probabilitas dari semua kombinasi di dalam matriks, ini akan selalu persis sama dengan 1. Nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Sebagai penutup ulasan kita hari ini, mari kita tarik semua konsep ini kembali ke tujuan akhir kalian sebagai calon insinyur. Hari ini kita udah lihat cara ngitung variabel acak, varians, dan probabilitas bersama di level individu. Pertanyaan saya buat kalian, nanti pas udah kerja di lapangan, kalau kalian udah jago ngitung keandalan satu pilar beton, seberapa siap kalian pakai distribusi probabilitas bersama ini buat ngitung resiko runtuhnya seluruh jaringan jembatan secara simultan pas lagi dihantam badai ekstrim? Ingat, matematika yang kita bedah hari ini pada akhirnya adalah bahasa yang kalian pakai untuk menjamin keselamatan publik. Terus asah rasa ingin tahu kalian, mantapkan dasarnya, dan sampai jumpa di ulasan materi kita selanjutnya.